Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan eh, salam jumpa di channel YouTube Payabo Tua dan lebih kerennya adalah Makmur Payabo. Nah, eh, ini malam kita coba membahas terkait dengan sebenarnya program Pak Wali Kota ini terkait dengan bagaimana mengatasi sampah yang ada di Kota Makassar. Nah, eh, memang dari awal sebelum Pak Wali Kota ini Pak Api memang sudah gak gencar ya dilakukan untuk bagaimana sebenarnya sampah ini bisa diatasi. Tetapi yang jadi masalah adalah program-program yang selama ini menjadi andalan pemerintah kota, wali kota sebelumnya, bahwa ada program namanya Bank Sampah. Nah, saya merasa kaget juga ya dengar dari Pak Wali Kota sebelumnya bahwa kenapa sih katanya rugi ini Bank Sampah. Nah, saya sebagai pemerhati lingkungan dan ketua Perkumpulan Pengusaha Plastik Limbah Indonesia melihatnya ada hal yang aneh. Kenapa bisa rugi? Sementara teman-teman Bank Sampah ini, dan saya juga infokan bahwa kebetulan penggagas Bank Sampah adalah termasuk saya, tetapi pemerintah ambil alih dan ini betul-betul kami kepercayakan ke mereka dan terbentuknya banyaknya Bank Sampah. Ternyata hasil monep Pak Wali Kota sebelumnya ternyata sudah sangat berkurang. Nah, apa masalahnya? Kenapa bisa berkurang? Nah, kami mencoba melihat dari sisi teman-teman Bank Sampah yang ada di Kota Makassar. Nah, ini ada kata-kata mengeluh mengelola Bank Sampah ini karena satu itu adalah harga sangat murah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jadi hambatan karena terlambat dibayar. Nah itu ya, terlambat dibayar. Sementara ada pencatatan, namanya bank, pasti ada bukunya. Nah, ini yang perlu sebenarnya dievaluasi sama Bank Sampah Induk, DLH, dan Pak Wali Kota harus betul-betul menjadi penanggung jawab terkait dengan bagaimana sebenarnya sampah ini di Kota Makassar dan bagaimana melibatkan teman-teman Bank Sampah. Nah, informasi terakhir saya dapat ini adalah dari 1000-an lebih Bank Sampah, wali kota yang lalu itu menyampaikan tinggal itu pun 200. Nah, hasil kunjungan kami dan melihat bahwa ternyata banyak juga Bank Sampah di kecamatan ini adalah dia hanya bikin spanduk baru menempel, dia tempel di pengumpul. Nah, dia sudah klaim bahwa ini adalah Bank Sampah. Ini semuanya tidak masuk akal. Nah, harapan saya dari Pak Wali Kota adalah bagaimana membentuk tim betul-betul ini adalah dari pengelolaan limbah di Bank Sampah sendiri kalau mau menghidupkan lagi, ya begitu. Karena
saya baru dapat lagi informasi bahwa ada lagi rekrutan ini untuk jadi fasilitator di kelurahan terkait dengan bagaimana mengembangkan kembali ini bank sampah. Nah, ini saya masih khawatir. Saya masih khawatir karena ini yang mempunyai ilmu terkait dengan limbah atau sampah itu tidak banyak orang. Nah, seharusnya ini DLH betul-betul melihat siapa punya potensi. Nah, jangan sampai, saya ini khawatir ya, jangan sampai hanya pertemanan, belajar sedikit tentang teori, membaca-baca saja teori, sementara tidak pernah di lapangan melihat sebetulnya seperti apa itu limbah. Ini yang menjadi kekhawatiran saya. Nah, mudah-mudahan ya, artinya Pak Wali bisa mengontrol, termasuk DLH dikontrol, ini bank sampah induk, karena ini uang rakyat dipakai, uang rakyat ya, itu APBD. Dan ingat, membeli sampah teman-teman di bank sampah itu adalah jangan murah ya, jangan murah, karena itu tidak ada semangatnya teman-teman di pengelolaan limbah atau bank sampah di masyarakat kalau harga rendah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seharusnya bank sampah ini atau bank sampah ini sudah mempunyai mobil untuk menjemput semua keliling dari 15 kecamatan ini dan 153 kelurahan. Itu seharusnya punya mobil untuk menjemput, karena ini keluhan semua bank sampah biasa menumpuk, dan sampah yang ada di bank sampah ini adalah bersih. Ini harus kita pahami bersama dari ya teman-teman DLH, dan sudah terbentuk juga Dewan Lingkungan. Ini yang harus diawasi bersama. Kami sebagai pemerhati keluarga dan lingkungan sangat menyayangkan ketika program Pak Wali ini gagal, dan kami sebagai pemerhati lingkungan, kami mau Pak Wali Kota betul-betul melihat program ini dan jangan lepas mereka, kontrol dia, karena ini uang negara dipakai ya. Termasuk ini fasilitator ini yang nanti direkrut, ini saya masih agak khawatir. Jangan sampai ini adalah hanya pertemanan, dia orang pernah tim sukses, dan ini dia mau masuk jadi fasilitator. Ini uang negara. Kami akan kontrol dan kami akan berteriak ketika nanti ada saya dapat informasi bahwa orang-orang yang direkrut fasilitator ini adalah tidak kompeten, ya, tidak kompeten. Dan kami ingin sekali melihat program pemerintah ini, termasuk Pak Wali Kota kita sekarang, itu programnya berhasil dan sangat-sangat kita support bersama. Jangan nanti orang dibawa lagi ini, mohon DLH sampai induk dengan teman-teman Dewan Lingkungan, ini perlu transparansi melihat ini program. Karena disayangkan sekali kalau program ini gagal. Harapan kami adalah ya minimal program ini ada kelihatan dan bank-bank sampah ini bisa hidup kembali. Nah, harga jangan dimainkan. Ingat lagi, harga jangan dimainkan. Kalau dimainkan, maka kami akan ribut dan kami akan menyampaikan ke orang-orang bahwa tolong dievaluasi, diperiksa, karena itu adalah uang negara. Ya, ingat. Nah,
yang juga saya mau sampaikan ini, mudahan Pak Wali dengan teman-teman DLH ini dengan Dewan Lingkungan bisa menangkap informasi ini bahwa apa yang dipakai nanti untuk menjalankan program-program ini adalah uang rakyat ya. Ingat, ini uang rakyat. Kami akan evaluasi, kami akan kontrol sebagai masyarakat yang ingin melihat Kota Makassar ini menjadi kota bersih dan nyaman. Itu ya. Nah, kami sebagai pemerhati lingkungan memberikan informasi ini terkait dengan bagaimana sebenarnya sirkular ekonomi sirkular terkait dengan keterlibatan masyarakat. Nah, ini perlu sekali, jangan terlalu tinggi bahasa-bahasa, tapi tidak ada orang yang ingin melihat Kota Makassar ini bersih dan nyaman. Nah, kami sekarang berada di Sanggar Kegiatan Warga Yayasan Pak Batomi di TPA Tamangapa, Antam Makassar, melihat dengan jelas bahwa sampah-sampah ini adalah masih kurang yang terpilah di luar dan masih banyaknya sampah yang masuk di pembuangan sampah. Nah, karena ini program Pak Wali sebenarnya ya, kalau warga Kota Makassar sadar adalah keterlibatan kita semuanya perlu hadir, mulai memilah dari rumah, dan ini yang paling penting, mobil yang nantinya sebenarnya yang bisa sudah terpilah dari rumah, itu mobilnya harus terpilah juga. Jadi mobil ada yang pengangkut yang sampah kering dan ada juga pengangkut sampah basah. Ini Pak Wali harus mencoba ini, mencoba pelan-pelan, mungkin ada pada proyek satu kelurahan kah atau satu kecamatan, supaya nantinya ini adalah sudah terpisah sampah kering dengan sampah basah. Nah, kalau ini jadi, maka yang namanya volume sampah yang selama ini hanya kita tahu membuang, maka pembuangan sampah akan menjadi tidak menjadi bukit dan gunung. Itu mungkin yang harus saya sampaikan sama teman-teman. Mudah-mudahan dari tim DLH Kota Makassar dan tim sampah induk di Kota Makassar dan ini Dewan Lingkungan harus mengontrol, ya, kontrol, karena kalau tidak dikontrol maka program ini lewat saja seperti wali kota yang lalu. Nah, saya percaya wali kota kita, Papi, dia sangat berharap bahwa sampah-sampah di Kota Makassar ini bisa diolah dengan baik, bisa terpilah dengan baik, dan nantinya program PSL-nya akan berjalan juga dengan baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampahmu hidupku. Oke sih. Dulu.